sebagai aktivis dan juga sebagai mantan Ketua DPRD Kabupaten Gresik, mengantarkannya menjadi Bupati termuda untuk periode 2021 hingga 2024. Siapa dia? Simak perbincangan kali ini dalam Sapa Pemimpin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Putri. Terima kasih loh Pak, saya sudah diundang kemari ya Pak ya. Terima kasih. Baik sahabat cerdas, kali ini saya Putri Rizkiana sudah berada di kediaman Bupati termuda ini ya di Kabupaten Gresik pada periode 2021 hingga 2024. Mungkin boleh dilepas dulu Pak maskernya ya. Kesibukannya apa nih Pak setelah terpilih menjadi Bupati Gresik ini Pak? Alhamdulillah kesibukannya ya santai di rumah karena ini masih pandemi. Tentunya di rumah ini juga bukan berarti tidak berkegiatan, kita harus tetap produktif dalam masa pandemi. Mungkin kegiatannya masih sering webinar daring, kegiatan ngisi kemarin online dari teman-teman partai juga, terus ngisi online yang lain seperti itu Mbak Putri. Jadi, Mbak Putri sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah. Jadi kegiatannya ini masih fleksibel Pak ya. Jadi di rumah webinar gitu aja. Betul. Nah mungkin ada hobi-hobi tersendiri nih Pak ketika pandemi mungkin Pak? Ya Alhamdulillah. Kegiatan masih berjalan rutin. Kalau pagi habis sholat subuh mungkin olahraga, bersepeda, terus habis bersepeda jalan-jalan pagi. Intinya kita juga harus menjaga imunitas dalam masa pandemi ini. Baik, kemarin juga sempat isolasi begitu Pak ya? Betul. Untuk mencegah penyebaran juga gitu Pak ya? Jadi sekarang lebih olahraga aja gitu Pak kegiatannya Pak? Ya tentunya di masa pandemi ini kita benar-benar harus menjaga diri kita sendiri, baik dari olahraga, terus makanan yang bergizi, dan juga mungkin berjemur ya. Berjemur ini kayaknya cukup efektif untuk agar kekuatan tubuh kita juga siap dan fit terus tentunya Mbak Putri. Baik Pak, kalau boleh tahu ini Pak ya, masyarakat Gresik ini akrab memanggil Bapak ini dengan sebutan Gus Yani begitu ya. Ini sejak kapan Pak masyarakat Gresik ini booming dengan sebutan Gus Yani? Ya mungkin masyarakat ini waktu di DPRD ya. Jadi mungkin dari teman-teman media, teman-teman DPR manggil Gus Yani akhirnya dengan akrabnya lebih akrab manggil Gus Yani mungkin ya. Padahal ini juga mungkin jabatan Gus ini juga sangat berat sekali buat saya tentunya. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi semakin lebih amanah, dan tentunya juga kita juga bisa memberikan contoh yang baik, contoh yang lebih santri, menunjukkan yang bahwasanya Gresik adalah kota santri ini mungkin Mbak Putri. Baik, lalu ketika Bapak terpilih nih Pak menjadi Bupati Gresik, dan Bapak ini adalah salah satu Bupati termuda ya Pak ya, sejauh ini, gimana Pak perasaannya? Ya kalau Bupati termuda di Jawa Timur masih banyak ya, masih banyak kayak di Sidoarjo itu juga kakak ipar saya dan usianya masih jauh di bawah saya. Banyak bupati-bupati muda yang hari ini muncul. Mungkin salah satunya dari Kabupaten Tuban, Sidoarjo,
terus Trenggalek. Tapi alhamdulillah di Gresik ini baru tahun ini yang dijabat oleh anak muda. Mudah-mudahan tahun 2021 ini dipimpin anak muda ini bisa melakukan banyak inovasi. Kita tahu bahwasanya pandemi COVID-19 ini masih ada, tetapi kita juga tidak boleh pesimis. Kita harus lebih optimis karena jiwa anak muda ini optimis. Kita percaya bahwasanya badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, luar biasa sekali Bapak. Lalu Pak, sejauh ini menjadi Bupati Gresik ini pernah nggak sih Pak menjadi cita-cita sewaktu kecil Bapak? Cita-cita jadi bupati ya, kayak iklan-iklan yang ada di sekarang lagi viral ini ya. Ya mungkin kecilnya pengen jadi bupati, akhirnya mimpi terwujud jadi sekarang. presiden gitu ya. Jadi nggak pernah Mbak. Jadi saya juga tidak pernah membayangkan masuk ke dunia politik, apalagi cita-cita sampai menjadi bupati. Tetapi karena politik ini, kalau saya maknai bahwasanya politik anak muda hari ini adalah kecepatan, yang mana bukan eranya lagi era pencitraan atau seperti apa, tetapi masyarakat mengharapkan bahwasanya hari ini kebijakan itu benar-benar langsung menjadi aksi nyata, langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Lah ini yang menjadi modal bahwasanya kemarin saya beserta Bu Haja Minatun Habibah yang dengan akrab Bu Min ini berangkat maju pilkada ini berawal dari persoalan-persoalan yang belum selesai. Mudah-mudahan ke depan saya dan Bu Haja Minatun Habibah bisa membawa perubahan untuk Gresik baru ke depan. Gresik baru, luar biasa sekali. Lalu Pak, waktu kecil memang tidak ada cita-cita ya Pak ya untuk menjadi bupati. Lalu cita-cita Bapak ini waktu kecil pengen jadi apa Pak? Atau ke polisi, dokter dan lain sebagainya gitu Pak? Saya dari kecil itu memang saya dulu waktu sekolah ingin menjadi anggota TNI. Anggota TNI. Ternyata karena orang tua basicnya usahawan, ya akhirnya ikut terjun dalam dunia usaha. Dan tidak tahu mungkin ini menjadi kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini semua bukan keinginan kami berdua, saya dan Bu Min, tetapi ini memang menjadi kehendak Allah memimpin kota Gresik. Mudah-mudahan Gresik baru bisa menjadi Gresik baru kota untuk semua. Baik. Lalu kalau melihat kilas balik ya Pak ya, mungkin di pendidikan gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak di masa-masa Bapak dari kecil hingga saat ini bisa mengantarkan Bapak menjadi bupati. Ini bagaimana ceritanya Pak? Ya, kebetulan saya memang asli putra daerah Kabupaten Gresik. Orang tua saya keduanya beliau juga dari Gresik, bapak dari Duduk Sampean, ibu dari Gresik kota di Tlogo Pojok. Saya lahir di Tlogo Pojok dan dibesarkan di Tlogo Pojok. Saya mulai kecil sekolah di SDNU 1 Terati Gresik. Saya dibesarkan di sana dengan lingkungan yang sangat biasa, sangat sederhana. Alhamdulillah di SDNU banyak sekali yang saya rasakan pendidikannya, karena sekolahannya yang begitu kental dengan keagamaan. Alhamdulillah saya merasakan betul bahwasanya di usia dini itu benar-benar butuh pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Setelah dari SDNU saya
melanjutkan di SMP Negeri 4. Di sana merasakan setelah sekolah di SDNO, habis gitu masuk ke sekolah negeri, alhamdulillah bisa merasakan sekolah murah. Sekolah murah. Kalau Iya, kalau negeri Pak ya. Iya. Dan berikutnya di SMA Semen Gresik, saya 2003 lulus dari SMA Semen Gresik, dan 2004 baru masuk Airlangga, Universitas Airlangga, jurusan Ekonomi Manajemen. Ekonomi Manajemen. Sempat menjadi ketua IK UNER ya Pak ya? Enggak ketua saya, jadi anggota saja. Anggota IK UNER ya Pak ya. Di situ aktif juga Pak organisasi di situ. Sekedar untuk ajang silaturahim, menyambung dari mungkin dari kakak-kakak senior dan adik-adik senior, dan kita ketemu ketika waktu mau masuk pencalonan anggota DPRD itu sangat terlihat. Akhirnya kumpul, oh ini angkatan berapa, ini adik kelas, ini kakak kelas, akhirnya kita bisa nostalgia bersama. Nostalgia. Lalu Pak, dari jurusan ekonomi ini apakah yang mengantarkan Bapak menjadi direktur utama ya Pak ya? Ya. Direktur di PT Yani Putra Pak ya, betul? Jadi saya dibesarkan oleh Bapak sendiri langsung. Saya diajarkan mulai usaha, mulai dikenalkan usaha, diajarkan bagaimana mempertahankan satu perusahaan milik keluarga. Ini yang kami dikenalkan oleh orang tua langsung, dibimbing langsung. Alhamdulillah perusahaan ini benar-benar perusahaan yang didirikan dan dibesarkan oleh orang tua. Nah, tentunya ini juga sangat berat buat saya, karena saya anak pertama dari 3 bersaudara. Tentunya bagaimana saya bisa memberikan tanggung jawab bahwasanya perusahaan ini harus bisa lebih berkembang ketika di pasca setelahnya Bapak. Tentunya ketika dipegang oleh saya juga harus bisa tumbuh lebih berkembang. Nah, alhamdulillah Yani Putra menjadi perusahaan keluarga yang bisa memberikan manfaat buat keluarga dan masyarakat Kabupaten Gresik. Lalu Pak, pernah juga ini Pak ya, Bapak terjun di dalam dunia politik dan hingga menjadi Ketua DPRD Gresik itu Pak ya, di tahun 2019, betul? 2019. Alhamdulillah 2019 juga seakan-akan kayak mimpi juga. Saya belum pernah menjadi anggota DPRD, saya baru ikut masuk partai politik, dan waktu itu alhamdulillah dipercaya oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Saya diberikan mandat di waktu Pileg 2019, Dapil 2, Cermi Duduk Sampean. Alhamdulillah diberikan suara terbanyak, mendapatkan suara terbanyak di Dapil 2 atas kepercayaan masyarakat Dapil 2 Cermi dan Duduk. Akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Gresik di tahun 2019 sampai 2020, sebelum ada Pilkada 2020. Dan di situ luar biasa pengalaman baru yang mana setelah masuk ke dunia usaha dan ini bergeser di dunia politik sangat berbeda sekali. Tetapi sebagai anak muda yang harus menjadi contoh bahwasanya kita tidak boleh merasa di zona nyaman, kita harus penuh inovasi, dan tentunya sebagai anak muda harus punya tantangan-tantangan ke depan. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan, bagaimana sebagai anak muda kita juga tidak boleh diam, terpaku, sudah nyaman atau seperti apa. Nah, ini yang tidak boleh. Banyak masyarakat Kabupaten Gresik yang berharap bahwasanya ada anak-anak muda yang bisa berkontribusi untuk
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik. Baik, terima kasih Bapak. Itu tadi cerita singkat begitu Pak ya, mengenai dari kecil hingga sampai sekarang menjadi Bupati terpilih Pak ya untuk periode 2021-2024. Baik sahabat, simak terus perbincangan kali ini bersama saya dan juga Bupati Gresik ya tahun 2021 hingga 2024. Simak terus dalam Sapa Pemimpin. Enak banget ya Pak di sini Pak ya? Ya, asri. Iya. Sejuk juga ya Pak ya? Oke. Pak, kira-kira dulu pernah bergabung organisasi apa aja ini Pak? Ya, tentunya organisasi Banyak sekali mungkin, tentu Pak ya? Ya, sebagai anak muda kita harus banyak berorganisasi ya. Salah satunya karena organisasi ini media untuk silaturahim. Alhamdulillah di Kabupaten Gresik ada 2 organisasi yang saya ikuti. Satu RMI yang di bawah naungan PCNO Kabupaten Gresik. RMI ini sebagai satu organisasi untuk di pondok pesantren, dan saya kebetulan di bendara RMI yang diketuai oleh Gus Alauddin. Gus Alauddin ini adiknya Bu Min. Oh iya iya Pak. Adik kandung Bu Min. Jadi kami berdua berjuang di RMI yang konsentrasinya di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Gresik. Terus kebetulan usaha kita keluarga ini terkait dengan transportasi angkutan darat. Tentunya saya juga ikut organisasi Organda Kabupaten Gresik. Alhamdulillah ini menjabat sebagai ketua Organda Kabupaten Gresik. Dan yang terakhir yang baru kemarin di 2020 saya diajak oleh Ketua Ansor Jawa Timur Gus Syafiq Syauqi yang mengajak saya untuk menjadi Bendum Ansor Jawa Timur. Mudah-mudahan sebagai anak muda khidmat saya kepada NU tetap sampai mati. Sampai Amin, mati. ya Amin amin ya rabbal alamin. Lalu untuk membagi waktu Pak antara mungkin nanti terpilih menjadi bupati kemudian masih aktif di organisasi, kira-kira gimana Pak untuk membagi waktu? Saya boleh cerita ya sedikit. Iya. Jadi saya memaknai pilkada itu pengalaman pilkada yang begitu cukup pendek ya, hampir 9 bulan kalau nggak salah. 9 bulan itu persiapan pilkada yang begitu singkat. Saya maknai bahwasanya bagaimana pilkada itu kita bisa mengelola atau memberikan manajemen stres. Lah, pilkada itu nuansanya seperti itu. Bagaimana kita harus ketepatan waktu, jadwal kampanye dari desa ke desa. Lah, pengalaman-pengalaman ini yang kita rasakan bahwasanya kita ke depan dalam dunia yang masih penuh tantangan ini, masa pandemi ini, kita juga harus cerdas membaca situasi, cerdas membaca waktu. Bagaimana kita mengelola waktu agar semuanya tidak berantakan. Kapan menjadi bupatinya orang Gresik, kapan menjadi orang tua atau ayah buat anak-anak keluarga, kapan menjadi teman di organisasi. Lah, ketika urusan ini yang harus benar dibedakan dan kita harus mengelola waktu yang sedemikian rupa dengan baik. Mungkin itu Mbak Putri. Baik. Mungkin nanti kita bisa ngobrol di mana lagi gitu Pak? Boleh. Kita sambil lihat-lihat ya Pak ya di sini ya Pak ya. Boleh ya. Terima kasih Pak. Istri juga lagi di sini Pak? Ya, alhamdulillah. Istri Sehat, Pak, lagi Ibu? di rumah. Alhamdulillah sehat. Tapi kebetulan ini tadi
keluar sama anak-anak. Keluar, Iya. jalan-jalan begitu ya Pak ya? Atau Kayaknya mau nganter ke neneknya. baik. Lalu Pak, menurut Bapak nih ya, sosok ibu ini bagaimana Pak? Ya, Setelah mendampingi orang nomor 1 ini ya di Kabupaten Gresik. tentunya support dari seorang istri ini sangat luar biasa. Ini menjadi kekuatan spiritual buat kita. Tentunya doa dari orang tua, khususnya ibu dan juga istri ini yang benar-benar yang kita harapkan. Support, semangat, doa semuanya, serta apa ya, jadi saya dengan istri saya ini sangat terbuka. Kita seperti seorang istri, kadang-kadang juga seperti sahabat sendiri, Seperti teman begitu Pak? seperti teman. Jadi bukan berarti malah istri saya takut untuk memberikan masukan atau kritikan, enggak. Bahkan dari baju pun kadang-kadang mereka yang apa ya, Memilihkan istri saya untuk memilihkan. Bapak gitu Betul. ya. Betul, Yang sangat cocok luar yang biasa. mana begitu ya Pak ya. Ya. Luar biasa sekali nih Bu. Lalu Pak, momen ada nggak sih Pak momen yang paling terkesan ini Pak di keluarga Bapak? Ya, bicara keluarga ini tentunya sangat banyak punya cerita ya. Keluarga merupakan harapan yang besar. Jadi keluarga ini benar-benar menjadi rumah. Tentunya semuanya dibicarakan dalam keluarga, baik maupun persoalan keluarga, persoalan usaha, persoalan, dan juga kemarin kita sepakati bahwasanya saya menjadi calon bupati dan wakil bupati di pilkada itu kita bicarakan semuanya dalam keluarga, baik maupun dari orang tua keduanya, orang tua di sini dan orang tua mertua juga kita semuanya kita bicarakan. Dan alhamdulillah support istri, tentunya kita niatkan bahwasanya masuk dalam dunia politik ini menjadi ladang ibadah tentunya. Nah ini yang benar-benar kita berharap berdua bahwasanya kami berdua suami istri ini bisa mengabdi untuk Gresik Baru ini. Mudah-mudahan Gresik Amin. Baru menjadi kota untuk semuanya. Amin amin. Semoga Gresik Baru untuk semua masyarakat Ya. Kabupaten Gresik ya Pak ya untuk periode 2021 hingga 2024. Betul. Sekali lagi Pak, ini terakhir untuk Bapak ini ya Pak ya. Apa makna keluarga Pak? Keluarga tentunya saya artikan rumah ya. Rumah benar-benar suatu persoalan apapun kita selesaikan dalam rumah. Keluarga ini sangat berarti buat saya, dan mudah-mudahan keluarga ini menjadi keluarga yang benar-benar bahagia dunia akhirat. Amin. Semoga keluarga nanti jadinya support juga ya Pak ya Betul, untuk betul. Bapak memimpin Gresik ini untuk periode 2021 hingga 2024. Pak, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Saya sudah Pak hadir di Putri. sini atas kesempatannya Ya, Pak. Semoga terima nanti kasih. di lain waktu kita bisa berjumpa Oke. lagi Pak ya. Sukses terus, sehat selalu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik sahabat, kita sudah di akhir perbincangan kali ini bersama Bupati Gresik untuk periode 2021 hingga 2024 dalam Sapa Pemimpin.
adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai Wakil Bupati Gresik. Tidak banyak yang tahu, wanita yang punya garis keturunan dari salah satu pendiri pondok pesantren tertua di Kabupaten Gresik ini punya segudang pengalaman organisasi dari keagamaan hingga politik. Berbagai kegiatan pun ia jalani sampai ke mancanegara. Siapa dia? Simak perbincangan saya Isyatun Hania bersama Ibu Haji Aminatun Habibah, Wakil Bupati Gresik dalam Sapa Pemimpin. Sahabat, Sapa Pemimpin kali ini berada di SMK Asa Ada Bunga, tepatnya di ruangan kepala sekolah. Dan di sini sudah ada bersama saya Ibu Haji Aminatun Habibah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Semua keluarga sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Kita harus prihatin karena memang sekarang sedang pandemi COVID, jadi kita harus jaga kondisi kita, banyak olahraga, makanannya sehat, dan juga istirahat yang cukup. Baik Bu, wah ini saya juga senang sekali ya dapat berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Ibu. Nah ini juga Ibu terkenal dengan nama Bumin, walaupun dengan nama panjang aslinya adalah Haji Aminatun Habibah. Nah adakah momen yang kenapa selama ini juga Bumin ini melekat sebagai sapaan Bumin? Jadi begini, saya kan namanya memang Aminatun Habibah. Jadi waktu kecil panggilannya ya memang Min. Kemudian ketika sekolah semua panggil Mbak. Jadi Mbak Min, ada yang Ning. Itu macam-macam ketika di waktu kuliah itu karena saya punya nama belakang Habibah, itu sebagian teman saya panggil Habibah karena saat itu di tempat pondokan saya itu ada yang namanya Aminah. Jadi supaya tidak keliru ketika ada teman-teman yang mencari dan lain sebagainya, maka saya ada yang manggil Habibah. Kenapa kemudian Bumin ini dipopulerkan? Saya jadi guru maka ada panggilan Bumin. Kemudian kenapa Bumin ini dipopulerkan? Karena kemarin ketika kita jadi calon wakil bupati, itu harus ada panggilan yang melekat ke saya, yang disesuaikan dengan keseharian saya. Nah kemarin kan pilihannya ada Mbak Min, ada Ning Min, ada Bumin, akhirnya dipilih oleh teman-teman Bumin. Berarti ini juga berlatar belakangkan ketika sekolah ya Bu ya, berawal dari ketika sekolah hingga Bumin sendiri ini menjadi salah satu guru gitu ya Bu ya. Baik Bu, nah kalau kita melihat kilas balik ya Bu ya, Bumin ini juga adalah sosok yang rajin mengenyam pendidikan hingga S2. Nah boleh diceritakan sedikit Bu perjalanan Bumin dari kecil hingga sudah menjadi magister. Jadi saya sudah mengenyam TK di sini. Jadi pertama kali TK didirikan itu tahun sebelum saya masuk. Itu di Asa Ada ini atau di pondok saya ini saya masuk TK. Jadi karena saat itu tahun berapa ya? Tahun 70-an. Tahun 70-an TK itu termasuk yang pertama di
awal-awal di Gresik. Jadi namanya TK Muslimat 03, urutan yang ketiga. Maka TK ini memang mungkin sini itu merupakan TK yang termasuk pertama di Kabupaten Gresik, TK Muslimat yang pertama di Kabupaten Gresik. Kemudian saya bisa mengenyam TK itu selama 3 tahun. Setelah itu saya masuk Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif As-Sa'adah juga di sini. Kemudian Madrasah Sanawiyah. Nah, saat saya Madrasah Sanawiyah itu di sini juga didirikan ada SMP As-Sa'adah. Waktu itu saya diminta oleh abah saya untuk sekolah SMP. Jadi kenapa saya diminta untuk sekolah SMP? Karena masyarakat di Bunga ini saat itu masih belum banyak yang tertarik dengan SMP. Jadi supaya kenal dengan SMP As-Sa'adah, maka putrinya ini diminta untuk sekolah SMP As-Sa'adah. Jadi saya sekolah 2, paginya di Madrasah Sanawiyah, kemudian siangnya di SMP As-Sa'adah. Malam, karena saya itu di pondok pesantren, maka saya harus ikut ngaji di pondok pesantren. Jadi kehidupan saya itu terus seperti itu sampai tingkat SLTA. Jadi saya SLTA juga punya ijazah 2, Madrasah Aliyah dan SMA, sama-sama As-Sa'adah. Waktu itu saya itu kepingin sekolah di tempat lain, mondok di tempat lain, tapi katanya abah saya, wis gak usah mondok di tempat lain. Abah saya kan sudah menjadi pemangku pesantren di sini. Wong di pondoknya sendiri ada sekolah, kok mondok di tempat lain. Jadi saya diminta untuk untuk sekolah di sini, juga sekalian disuruh merangkep dengan SMA-nya. Padahal saya tuh sudah sangat berat memang. Wong sekolah kok disuruh 2, tapi karena taat saya pada abah saya, maka saya sekolahnya 2, Madrasah Aliyah As-Sa'adah dan SMA As-Sa'adah. Nah, ketika ujian negara, waktu itu kan ada yang namanya ujian negara. Dulu itu kan kalau ujian itu di tempat lain. Jadi kalau saya sekolahnya di As-Sa'adah, maka ujiannya di MAN. Maka saya itu mengerjakannya itu separuh-separuh karena ujiannya bareng. Jadi separuh setelah 1 jam, misalkan 2 jam ya waktunya, 1 jam di MAN, waktu itu saya ujian di MAN, maka 1 jamnya saya di SMA As-Sa'adah. Jadi saya ngerjakan UNAS itu 2 kali, seperti itu. Jadi itu mungkin menjadi kenangan saya. Kemudian ketika puasa saya selalu mondok di pondok-pondok kilat itu. Jadi pernah ke Peloso juga, di Kediri. Jadi karena saya kepingin bisa nahwu sorof, jadi saya itu nguber itunya, karena di Peloso itu ada ngaji kilatan Ibnu Aqil yang merupakan syarahnya dari Alfiyah, maka saya harus ke sana. Itu sampai berkali-kali saya itu supaya supaya bisa. Nah, setelah itu saya lulus dari Madrasah Aliyah dan SMA As-Sa'adah itu, kemudian saya kepingin melanjutkan ke perguruan tinggi di Jogja. Pokoknya saya kepingin kuliah di Jogja sebagai kota pelajar. Nah, saat itu pilihan saya adalah, karena dulu kan disuruh tes 2, gak yakin kan mana yang mau diambil. Saya saat itu pilih di IKIP Jogja, karena saat itu saya kalau di sini kan memang ada sekolah, saya nanti pulang menjadi guru, jadi wis kuliah di IKIP Jogja saja. Kemudian saya tesnya 2 juga di IAIN di Jogja saat itu, IAIN Sunan Kalijaga. Kebetulan kedua-duanya diterima. Nah, waktu itu saya sempat menjalani kuliah 2 itu, barangkali bisa seperti waktu saya sekolah ketika SMA dan Aliyah kan
satu yayasan itu kan bisa, tapi di sana kepondal-pondal saya akhirnya mana yang mau saya ambil saat itu. Akhirnya saya istikharah karena memang waktu itu apa ya, basic agama saya kan juga kuat karena sudah di pondok pesantren. Kuliah di IAIN kok terasa sangat mudah sekali. Jadi saya merasa tidak ada tantangan. Kemudian saya pilih yang di jurusan bahasa Inggris saja. Kenapa milih jurusan bahasa Inggris waktu itu? Saya itu tertantang karena nilai ujian nasional saya itu paling jelek bahasa Inggris. Jadi di antara ujian nasional itu dulu kan memang tidak menentukan kelulusan ya. Itu matematika itu bagus, fisika bagus. Tapi yang nilai bahasa Inggris itu paling jelek. Akhirnya saya tertantang, wah ini saya harus belajar untuk bisa bahasa Inggris. Akhirnya saya bisa masuk bahasa Inggris itu. Jadi kuliah di bahasa Inggris. Nah itu yang menjadikan kenapa saya menjadi guru bahasa Inggris. Setelah itu kan saya ikut PNS karena semua teman-teman juga ikut. Nah itu saya keterima menjadi guru di Jogja sana. Nah SK PNS-nya turun di rumah sama bapak saya ndak boleh. Wong di rumah juga ada sekolah. Kenapa kok ngajar di tempat lain? Akhirnya saya tidak jadi PNS, mengundurkan diri. Ya sempat saya jadi guru di sana selama 2 bulan atau 3 bulan gitu, sebagai calon PNS itu bayarannya belum full, masih berapa ya, 80% atau berapa itu. Nah itu saya hanya pulang mengabdi di sekolah tempat saya dilahirkan dan dibesarkan di Asada ini. Kemudian waktu ada waktu luang karena dosen bahasa Inggris itu kekurangan, saya diminta untuk menjadi dosen di IAI Komarudin. Nah, ketika di IAI Komarudin itu menjadi dosen, tuntutannya harus S2. Maka saya harus kuliah S2. Nah, di situ saya mencari beasiswa yang akhirnya dapat beasiswa kuliah di UNESA itu. Saya karena saat itu saya kepingin kuliah bahasa Inggris yang S2, tapi adanya itu di IKIP Malang atau kalau sekarang UM ya, UM. Nah kan terlalu jauh. Wong saya kuliah itu sudah punya anak 3. Jadi akhirnya wis kuliah di Surabaya saja. Di UNESA saya ambil manajemen pendidikan. Itu yang menjadikan saya lulus manajemen pendidikan itu. Ini jadi terlihat dari muda ya, sosok wanita yang tangguh hingga mampu menjalani berbagai jenjang pendidikan. Ya. Tadi sekolahnya double ya? Iya. Oke, nah Bu, tadi juga sempat cerita nih kalau misalnya Ibu ini memilih kota Yogyakarta. Sebenarnya apa sih Bu yang menjadi alasan Ibu menetapkan hatinya untuk kuliah di kota Yogyakarta? Dulu kan Jogja itu kan kota pelajar itu saja saya tertariknya di sana itu karena saudara-saudara itu banyak yang sudah kuliah di Surabaya, kuliah di Malang, yang di Jogja itu belum ada. Jadi sepupu-sepupu saya itu belum ada yang kuliah di Jogja. Saya kepingin sesuatu yang baru. Jadi saya akhirnya kuliah di Jogja itu. Jadi selain penyuka tantangan, jadi Bu Min ini memang menyukai sesuatu hal yang baru gitu ya Bu ya. Baik Bu, tadi juga sempat diceritakan bahwa Bu Min sendiri
asal-usul memilih jurusan bahasa Inggris ini karena salah satu jadi nilai yang terendah ya Bu ya ketika ujian. Nah biasanya Bu kalau misalnya kita dapat nilai yang terendah ini biasanya kita tidak punya semangat Bu. Tapi Bumi sendiri bagaimana memunculkan semangat hingga mampu menyelesaikan pendidikan Jadi tersebut? gini, pengalaman saya di pondok sini itu kan bahasa Inggris itu bukan pelajaran utama. Jadi di sini itu waktu saya di Madrasah Aliyah itu pelajaran bahasa Inggris itu hanya tambahan saja. Jadi tidak menjadi pelajaran. Kalau sekarang kan bahasa Inggris itu karena diunaskan maka jamnya sekian-sekian. Dulu kan di pondok tidak pakai seperti itu. Pelajarannya itu yang banyak itu agamanya, gitu loh. Jadi nahwunya saja sekian jam, sorofnya sendiri, ada balaghah, ada mantek. Jadi ketika saya mengenal pelajaran umum ya di SMA, itu pun saya tidak terlalu fokus karena memang sekolahnya kan siang. Akhirnya kan bahasa Inggris itu gak seperoknya nyantol. Walaupun katanya guru saya termasuk yang bisa, tapi kok ternyata kenyataannya kan saya tidak bisa gitu. Jadi akhirnya saya tertantang untuk masuk ke sana itu. Tapi ya saya memang kuliahnya termasuk paling berat. Jadi ketika teman-teman saya yang lulusan di tempat kuliah saya itu rata-rata lulusan dari negeri-negeri. Lah saya kan swasta, pondok pesantren pisan. Gitu loh. Jadi saya itu di situ mungkin mahasiswa yang paling tidak pinter gitu. Jadi nilai saya itu awal-awal itu yang nilai keterampilan bahasa Inggris ya nilainya mangap semua alias C. Tapi saya tertantang untuk bisa. Akhirnya pada semester-semester selanjutnya sudah bagus lah. Sudah A, sudah bisa A, sudah bisa B itu, sudah tidak C lagi. Tapi awal-awal saya memang berat karena memang waktu itu yang saya ketahui bahasa Inggris kan cuma grammar. Nah, padahal di jurusan bahasa Inggris itu langsung keterampilan, langsung writingnya, readingnya. Saya nggak begitu bisa, apalagi speaking, nggak bisa sama sekali. Maka itu kelemahan saya di situ, nggak bisa sama sekali. Itu akhirnya nilai saya jelek-jelek. Tapi kan saya tertantang untuk perbaiki terus. Itu. Nah, pernah merasa minder nggak sih Bu dengan berbagai misalnya teman yang tadi diceritakan berasal dari lulusan negeri gitu ya, sedangkan Bumi sendiri berlatar belakang kan sekolah terus-menerus di swasta dan juga pondok pesantren itu. Tidak, saya tidak pernah merasa minder. Wis pede saja saya itu orangnya. Jadi ketika teman-teman itu kan permulaannya mereka sudah baik karena dari negeri itu kan mungkin apalagi banyak juga yang anak kota itu kan dasarnya mereka bahasa Inggrisnya sudah bagus. Lah saya kan memang tidak punya dasar sama sekali, wong nilainya saja jelek. Akhirnya kan saya pokoknya saya harus banyak belajar saja. Saya tidak pakai minder. Teman saya dengan saya itu baik-baik saja. Jadi tidak ada terus karena saya itu dari pondok pesantren kemudian saya minder dengan teman-teman, tidak pakai. Malah mereka itu yang bertanya-tanya, saya kan pinter nulis Arab. Nah, teman saya kan orang umum semua, rata-rata tidak ada yang dari Madrasah Aliyah, itu tidak ada. Itu mereka terheran-heran dengan tulisan saya. Jadi sesuatu yang spesial gitu. Iya, akhirnya saya malah ngajari ngaji teman-teman saya. Banyak yang tidak bisa ngaji, soalnya dari di sekitar saya itu banyak yang minta ngaji. Nanti kalau setelah kuliah kita belajar ngaji gitu. Baik Bu. Nah, saya juga penasaran nih Bu dengan sekarang sosok Bumi sendiri menjadi wakil bupati terpilih. Dulu cita-citanya apa sih Bu waktu kecil? Ini kan Bumi sendiri juga dulu menjalani pendidikan sekolah yang sampai double-double seperti itu. Saya itu kalau cita-cita itu kok tidak tahu saya cita-citanya apa. Terus tak jalani saja. Jadi saya jalani saja, tidak tahu. Tapi karena memang di sini itu sekolah ya,
orang tua apa paling jadi guru gitu. Memang yayasan kita, pondok kita punya apa? Punya sekolah. Kan bapaknya Bu Min ki pemangku pondok pesantren. Jadi kan mungkin sekolahannya sendiri. Kalau tidak dirumat sama kita-kita itu kemudian siapa gitu loh. Oke, baik Bu. Nah, ini di tahun 2005 ya Bu ya, Bu Min ini menyelesaikan pendidikan magister. Nah, setelah itu Bu, tadi beberapa cerita kalau misalnya Bu Min sempat mendaftar sebagai PNS ya Bu ya. Dulu setelah selesai kuliah di Jogja. Nah, setelah selesai kuliah di S2, apa kesibukan Bu Min sendiri sih sebelum mencalonkan diri sebagai kepala daerah? Bu Min memang awalnya kan memang guru. Jadi saya itu guru itu mulai tahun 90 itu saya sudah jadi guru. Jadi guru, kemudian kalau tidak salah tahun berapa ya mulai jadi dosen itu 2005 apa 2007 gitu. Kok 2005? 95 apa 97 diminta untuk jadi dosen. Lah itu kesibukan saya seperti itu. Tapi di luar itu kan saya itu memang aktivis organisasi. Jadi saya sejak di Madrasah Tsanawiyah itu jadi ketua OSIS. Jadi waktu saya Madrasah Tsanawiyah jadi ketua OSIS, waktu Aliyah juga jadi ketua OSIS gitu loh saya itu. Nggak tahu kok bakat jadi ketua itu. Setelah itu setelah saya pulang dari Jogja itu kan saya jadi guru itu permulaan jadi awal-awal jadi guru. Di sini ada pemilihan ketua Fatayat di PAC Bunga, Kecamatan Bunga. Lah itu langsung saya terpilih menjadi ketua Fatayat PAC Bunga saat itu. Nah itu setelah itu saya juga diminta untuk ikut untuk ikut di politik dan lain sebagainya. Nah saat itu di sini kan ada P3, waktu itu ada P3, Golkar, PDI. Nah pondok abah saya itu waktu itu menjadi penasehat atau apa di Golkar. Nah saya ikut diminta jadi waktu ada pemilu diminta jadi apa itu jurkam, ikut di Golkar. Kemudian ketika tahun 98 ada partai-partai baru itu PKB, saya ikut di PKB. Jadi waktu itu juga ikut di PKB. Nah saat itu waktu di PKB itu kalau tidak salah awal atau yang kedua apa ya, itu saya dicalonkan jadi DPR Kabupaten Gresik. Jadi masuk di daftar situ nomor 7 apa nomor 8 itu loh. Jadi saya pernah jadi calon DPR. Ya tidak jadi. Wong saat itu dapil sini cuma dapat berapa ya, PKB itu 5 kalau tidak salah. Nah setelah itu ketika saya tahun 98 itu 2008 itu kan suami saya meninggal dunia. Nah ketika saya saya diminta untuk ikut mendaftar ikut DPR lagi. Saya sudah tidak mau, saya tidak mau ikut DPR. Tapi karena memang harus ada kuota perempuan, akhirnya saya dipaksa untuk ikut di situ. Nah itu PKB saat itu ya ruwet-ruwet gitu loh. Saya juga tidak terlalu suka karena ada perpecahan di PKB. Tapi karena saya diminta, akhirnya saya itu masuk menjadi menjadi calon juga. Tapi saat itu ya saya gak lapo-lapo, wong saya itu seida dan lain sebagainya, nggak bisa keluar kan. Kalau di sini ida itu selama 140 hari itu tidak boleh keluar rumah kalau di pondok sini itu. Jadi perempuan kalau menurut fikihnya yang saya pelajari itu kan selama 140 hari tidak boleh keluar rumah. Itu akhirnya saya kan di rumah saja selama berapa itu? 4 bulan 10 hari. Jadi saya di rumah saja, jadi hanya keluar ketika mengajar saja. Boleh keluar untuk mencari maisha untuk penghidupan anak-anak saya. Jadi saya keluar hanya untuk mengajar saja, setelah itu langsung pulang. Sudah tidak keluar-keluar lagi.
sampai itu. Makanya ketika saya didaftarkan jadi DPR ya, saya diam saja, enggak bisa ikut kampanye, enggak bisa apa itu. Jadi itu yang apa? Makanya kalau kemarin Bumin itu loh jadi DPR, pernah daftar DPR saja, enggak pernah jadi kok sekarang apa? Sekarang mendaftar jadi apa ini wakil bupati. Ya iso dadi ta, ya ada yang seperti itu ya tidak apa-apalah. Wong saya ini jadi wakil bupati juga tidak menginginkan. Bumin itu tiap tahun dilamar orang jadi DPR tapi enggak pernah mau saya itu. Jadi wes pokoknya saya tak konsentrasi jadi guru. Ini kemarin juga dibujuk sampai beberapa kali sama teman-teman itu saya enggak mau tapi enggak tahu akhirnya kok karena melihat kondisinya Gresik, saya kepingin ikut memperbaiki Kabupaten Gresik, maka saya akhirnya maju dengan Gus Yani itu. Ini panjang sekali ya Bu ya, cerita mengenai pengalaman organisasi. Nah, apa sih yang menjadi semangat Ibu? Saya lihat juga background organisasi Ibu Min sendiri ini sangat banyak, mulai dari organisasi keagamaan hingga politik, Bu. Mungkin adakah momen-momen yang berkesan selama menjalani organisasi? Kalau di Fatayat itu kan saya sampai di Kabupaten Gresik juga. Setelah Fatayat selesai, saya juga diminta menjadi pengurus muslimat di Kabupaten Gresik. Nah itu saya jalani 2 periode muslimat itu. Kemudian saya kepingin konsentrasi di pendidikan karena saya malu kalau menjadi pengurus tapi kok tidak bisa ikut ngurusi itu. Akhirnya saya mengundurkan diri untuk tidak jadi pengurus lagi karena saya ingin konsentrasi, karena saat itu saya jadi kepala sekolah. Nah, ketika saya jadi kepala sekolah itu saya kepingin sekolah saya tambah bagus, jadi saya ingin konsentrasi jadi kepala sekolah. Akhirnya saya tidak menjadi pengurus muslimat di Kabupaten Gresik. Nggak tahunya setelah jadi kepala sekolah langsung diminta untuk menjadi pengurus MKKS. MKKS itu organisasinya kepala sekolah di Kabupaten Gresik. Ya pokoknya di Indonesia ini yang namanya organisasi MKKS itu ada. Untuk kepala sekolah itu saya di Gresik jadi pengurus MKKS. Nah setelah Ma'arif juga membuat MKKS, saya juga dijadikan pengurus Ma'arif di MKKS di Ma'arif Jawa Timur. Jadi pokoknya mesti dicantol-cantolkan jadi pengurus gitu loh, saya tuh enggak tahu seperti itu terus. Jadi, nah momen yang menurut saya paling berkesan itu ketika saya menjadi ketua Fatayat di Bunga, masih jadi ketua Fatayat di Bunga. Itu karena di saat itu kan kita itu kepingin punya kantor. Nah saat kepingin punya kantor, NU di Bunga ini kepingin punya kantor MWC NU yang bersama-sama dengan Fatayat, muslimat tapi tidak punya dana. Itu akhirnya kita itu mencari dananya itu luar biasa. Jualan botol bekas, jualan koran bekas. Kemudian kita tiap 6 bulan sekali atau apa itu membuat momen bazar. Bazar itu harganya kita naikkan karena untuk amal. Gitu loh. Nah, itu sisanya hasil usaha itu kita berikan untuk membuat kantor yang sekarang alhamdulillah jadi hasil keringatnya teman-teman itu sekarang menjadi rumah sakit NU yang ada di Bunga ini. Kemudian karena sudah menjadi rumah sakit sekarang pindah ke MWC, MWC-nya pindah di Desa Masangan itu. Itu perjuangan ya itu kan penuh kesan perjuangan kita itu karena merasa itu ada sedikit hasil keringat saya gitu. Bukan saya dan teman-teman maksudnya. Iya, iya. Bu. Nah, saya juga pernah mendengar cerita Bu bahwa Bu Min ini juga ketika aktif berorganisasi sempat untuk berkeliling di beberapa negara. Nah, itu bagaimana Bu cerita awalnya? Itu karena jadi kepala sekolah. Boleh diceritakan Bu? Jadi waktu saya jadi kepala sekolah, ini kan saya sekarang kan juga masih jadi kepala sekolah karena memang besok beberapa hari nanti saya
karena kemarin sudah ditetapkan menjadi wakil bupati, maka oleh yayasan diminta untuk serah terima jabatan. Nah itu saya diminta oleh direktorat untuk membantu direktorat itu melihat sekolah-sekolah ADB. Itu saya keliling Indonesia. Jadi sampai ke Medan, sampai ke Kalimantan, sampai ke Papua juga. Itu ke sana ada tugas dari Direktorat SMK. Nah, setelah banyak yang kenal dengan saya, kemudian ada di sana itu ada yang namanya organisasi organisasi Menteri Pendidikan se-ASEAN, namanya Simolek. Nah itu saya berkenalan dengan organisasi itu. Kemudian karena waktu itu karena saya itu ada mampu untuk berbahasa Inggris, ya, ada pelatihan kepala sekolah se-ASEAN. Nah, ada pelatihan kepala sekolah se-ASEAN. Salah satu yang terpilih adalah Bumin. Itu dari Indonesia adalah 10 orang, karena waktu itu yang diminta adalah kepala sekolah yang punya jurusan teknologi. Nah, kebetulan SMK saya ini punya jurusan teknik mesin. Nah itu saya diminta untuk mewakili Indonesia. Ini juga kita tadi sudah dapat cerita dari Bumin mengenai pendidikan Bumin hingga S2 ya, hingga beberapa pengalaman organisasi dan juga pekerjaan. Nah, sekarang kita juga ada di ruangan kepala sekolah ya Bu ya, yang menjadi keseharian Bumin nih. Nah, boleh nggak Bu kalau misalnya kita sambil keliling melihat sekolah SMK Asa Ada Bunda ini? Oke. Baik sahabat, setelah ini kita akan berkeliling di SMK Asa Ada Bunda. Nah, ini terlihat sekolahnya juga masih sepi ya Bu ya, karena masih pandemi. Tapi nyaman kok. Terlihat ya Bu ya, asri gitu. Asri ya. Namun kalau misalnya dari luar jalan raya tadi agak sedikit tidak terlihat ya Bu. Ya, belum di karena kita memang bagian dalam. Yang sana nanti bagian universitasnya, yang itu. Ini bangunan tahun berapa Ibu? 2013 apa? 2013. Saya pindah ke sini 2013. Lalu Bu, saya juga ingin bertanya nih, kesehariannya Bumin ini juga terlihat di sekolah ini ya Bu ya, sebagai kepala sekolah. Nah, lalu sebagai wanita karir, sebagai istri juga dan sebagai ibu di dalam rumah. Sudah tidak sebagai istri. Ini bagaimana Bumin menjalani aktivitas sehari-harinya dalam pembagian waktu? Pokoknya saya di sini itu kalau tugasnya itu sampai jam 2 sampai jam 3, tapi kadang-kadang kan harus keluar karena memang kepala sekolah kan kadang-kadang ada rapat, ada apa itu. Nah itu karena anak-anak saya sudah lumayan besar dan sudah terbiasa lah mulai kecil. Yang kecil itu yang sekarang masih SMA itu sudah terbiasa tinggal sejak kecil. Jadi tidak ada ibunya di rumah pun sudah terbiasa. Ya. Nah, saya juga ngomongin tentang keluarga nih Bu. Saya ingin tahu nih Bu, Bumin dulu nikahnya tahun berapa sih, dan hingga sampai saat ini sudah dikaruniai berapa orang anak? Menikah tahun 92. Punya anaknya 4. Ya. Sekarang sudah mau punya cucu. Waduh, sudah besar-besar ya Bu ya? Sudah. Yang lulus S1 sudah 3. Yang lulus S2 1, yang itu yang saya mau punya cucu itu dari itu, dan yang nomor 2 ini sekarang sedang kuliah S2. Cowok semua atau cewek semua atau cowok-cewek ini Bu? Yang 1, 2, 3 cowok.
yang terakhir cewek. Nggih. Bu, saya lihat ada gazel Bu, boleh kita duduk di situ? Boleh, dulu boleh. untuk, Ayo. agar tidak terkena sinar matahari Ya. ya Bu ya. Nggih. Nah, ini suasananya asri ya Bu ya. Nah, kita juga sekarang sudah di gazebo ya Bu ya. Ya. Dan terlihat juga cuacanya agak sedikit mendung gitu Bu ya. Namun mendung bukan berarti hujan ya Bu ya. Ya. Oke Bu. Nah, tadi kita ngomongin tentang keluarga. Nah, saya juga penasaran sih Bu, apa sih Bu arti keluarga bagi Bu Ning sendiri? Saya kalau keluarga itu apa yang saya perbuat memang untuk keluarga. Jadi saya bekerja untuk keluarga, untuk sekolahnya anak-anak, untuk segalanya itu memang untuk keluarga. Karena saya mencari nafkah juga untuk anak-anak. Artinya bukan untuk saya. Jadi saya itu bagaimana anak-anak itu nyaman. Mohon maaf saya bukan berkeluh kesah, tidak, karena sejak kecil kan anak-anak itu tidak punya ayah. Jadi bapaknya sudah meninggal sejak yang tua itu kelas 3 Madrasah Sanawiyah, itu sudah tidak punya ayah. Nah, segalanya kan ibu, maka saya harus bisa menyenangkan anak-anak, berusaha untuk menyenangkan anak-anak. Jadi bagaimana supaya anak-anaknya, dan alhamdulillah anak-anak saya ini laki-laki yang walaupun dablek-dablek itu lulusnya juga cepat. Nggak ada yang sampai molor-molor, itu lulus S1-nya itu cepat. Jadi sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Dan mungkin saya dengan anak-anak ya tidak seperti ibu, seperti teman. Kita ngomong-ngomong biasa, tidak seperti tidak memberi instruksi harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Bagaimana nyamannya mereka, asalkan sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Pokoknya jam sekian sampai jam sekian itu anak-anak harus harus di rumah. Nah, itu dianu. Jadi saya tidak pakai masa, misalnya kamu tidak boleh merokok, kan laki-laki ya, tidak boleh merokok, tidak boleh ke warung kopi, tidak pakai begitu. Nyatanya anak saya tidak ada yang perokok. Alhamdulillah. Iya, ke warung kopi misalkan, itu mereka tahu waktunya. Oh, saya berarti karena besok sekolah ke ngopi ya sampai jam 9, jam 10 sudah pulang. Kalau karena besok itu libur, kadang-kadang ya ngopinya sampai jam 12, tak biarkan saja. Tapi kan sudah tahu, oh ini perhitungannya mereka kan sudah tahu. Jadi saya tidak pakai melarang, pokoknya sesuai dengan apa yang kalau waktunya bangun ya bangun gitu. Jadi itu tugasnya mereka. Saya tidak pakai harus begini, tidak pakai begitu. Oke, baik Bu. Nah, bagaimana Bu menjalani, mungkin mendidik anak-anak hingga sampai ada yang masuk ke S2 ya Bu ya? Itu bagaimana Bu? Biasanya kan ada beberapa orang tua yang, apalagi Bu Min ini menjadi sosok ayah sekaligus ibu gitu bagi anak-anak. Ya itu tadi, saya hanya memberi anak-anak, pokoknya secepatnya kalau sekolah menengah itu kan sudah ada targetnya dari sekolah. Oh ini 3 tahun lulus. Kalau perguruan tinggi kan kadang-kadang itu molor-molor. Kalau tidak diberi target, saya minta ke anak-anak sampean harus secepatnya lulus. Kalau mau kuliah lagi ya kuliah S2 itu. Tak bilang gitu. Jadi alhamdulillah kok apa yang saya sampaikan itu dijalani oleh mereka, padahal kan jauh. Mereka kuliahnya yang anak pertama itu
kuliahnya di Jakarta, yang kedua dan ketiga di Jogja. Saya kan tidak bisa ngawasi langsung. Semuanya merantau ya Bu? Ya, Seperti Bu yang penting mereka itu menjalani sesuai dengan target yang sudah kita tentukan bersama-sama. Bu, saya mau kepinginnya 5 tahun misalkan. Yo, tidak apa-apa 5 tahun, pokoknya 5 tahun harus lulus, saya bilang begitu. Saya kepingin 4 tahun Bu, sudah lulus, ya sudah dijalani. Kemarin kan Bu, saya kepingin 4 tahun yang anak ketiga. Tapi saya kira sekarang itu Ibu pandemi, wisudanya tidak bisa apa? Tidak bisa langsung, wisuda online. Saya ujiannya mundur saja Bu, katanya gitu. Lah ternyata kan sekarang kan tetap online karena kita tidak tahu pandemi akhirnya kapan, ya mudah-mudahan segera berakhir. Jadi akhirnya juga wisuda online gitu. Tuh, pokoknya yang penting itu ada target yang mereka targetkan itu sesuai dengan yang sudah disampaikan ke saya. Kalau enggak ya saya tagih terus targetnya gitu. Super sekali ya Bu ya. Ya. Dengan mentargetkan secara berdiskusi bersama-sama gitu ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Nah kita juga masih ngomongin tentang pandemi juga Bu. Ini juga terlihat di sekolah SMK Asa sendiri juga masih terlihat sepi ya Bu ya. Masih terlihat sekolah berjalan secara online. Nah ini Bu, kemarin kan juga ada beberapa berita nih Bu, karena orang yang sering berada di rumah karena pandemi ini punya kebiasaan hobi-hobi baru atau mungkin menjalankan hobi lama. Nah, adakah Bu Min hobi yang baru yang muncul ketika pandemi atau mungkin Bu Min ada hobi sendiri yang sudah lama Ibu jalani gitu kembali dilakukan di masa pandemi? Saya itu pandemi itu kan mulai sebelum bulan puasa ya. Sebelum bulan puasa itu karena anak-anak di rumah semua kan, yang kuliah di jauh di tempat-tempat di luar kota itu kan pulang. Nah itu akhirnya saya sering, karena tidak pernah pergi-pergi, biasanya Bu Min itu kan setelah di kantor pasti ada rapat di mana gitu, jarang di rumah. Akhirnya kepingin masak. Jadi saya itu sebetulnya suka masak, cuma karena tidak ada waktu akhirnya jarang masak. Setelah hari raya, karena saya sudah running menjadi calon wakil bupati, maka sudah tidak lagi masak. Kita kampanye mulai jam 7 sampai jam 12 malam setiap hari, tidak pakai istirahat. Jadi pandemi itu diisi dengan kampanye. Ya. Semua orang mungkin berada di rumah saja, Bu Min punya kegiatan khusus sendiri ya, Bu ya. Oke Bu, kalau tadi Bu Min katanya suka atau hobi memasak nih Bu. Nah, tidak hobi sebetulnya, tapi senang ya. Masakan apa Bu yang biasanya Bu Min sering masak nih Bu? Ya apa saja, pokoknya masak itu kan kalau saya itu tidak tiap hari sama gitu loh. Jadi karena anak-anak saya itu suka masakannya Ibu. Ini memang masakan Ibu juara ya Bu ya? Nggak tahu enaknya tidaknya itu saya nggak tahu. Mungkin ada rasa kasih sayang kali Bu ya? Ya, tapi saya dulu pernah waktu ikut lomba PKK itu masak nasi goreng kan, waktu itu kan dengan Ibu sudah ditentukan, maka yang dimasak adalah nasi goreng bersama Ibu. Saya juara 1 dengan teman-teman, maksudnya 3 orang. Wah, ini berarti membuktikan kalau masakan Bu Min ini enak loh Bu. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa masak lagi. Amin. Oke Bu, nah kalau melihat mungkin tadi kita sudah mengenal masakan Bu, adakah makanan khas dari Kabupaten Gresik sendiri Bu yang menjadi favorit dari Bu Min? Saya tidak tahu itu makanan khasnya Kabupaten Gresik itu apa. Berarti kan otak-otaknya. Terus nasi kerawu. Terus kalau jajanan itu berarti pudak, jenang itu mungkin nasi kerawu. Tapi kalau makanan yang paling saya suka itu rujak cingur. Rujak cingur itu khas Gresik tak Mbak itu Mbak? Enggak juga kan, khasnya Jawa Timur. Itu Surabaya, Gresik kan ada itu. Sidoarjo.
yang pedas-pedas. Oh, jadi Bu Min ini penyuka tipe makanan yang pedas ya Bu? Ya, Ini mungkin juga. tapi ya makanan semua mau, makannya gembrot. Aduh, Bu Min ini bisa aja nih. Oke, baik Bu. Wah, ini kita juga sudah mulai semakin siang ya Bu ya. Dan Oke. terima kasih juga atas perbincangan kita kali ini dan juga mohon maaf atas mengganggu waktunya Bu ya. Tidak mengganggu, biasa saja, mengisi waktu ini. Oke, baik. Baik, saya juga mohon izin pamit bersama kru lainnya. Dan baik sahabat, inilah Sapa Pemimpin bersama Haji Aminatun Habibah. Saksikan Sapa Pemimpin bersama pemimpin lainnya di program Radio Suara Gresik.